Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama Ibu Rinti Anissa Septia. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita dan semua orang. Yuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak sebelum belajar, anak-anak siapkan dulu buku dan penanya ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pada pembelajaran 3 muatan IPA dan materi siklus air tanah. Adik-adik, air bersih yang biasa kita gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan berasal dari air tanah. Lalu, bagaimana ya proses pembentukan air tanah? Sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan tahapan-tahapan siklus air pada video ini? Sebelum kita membahas tentang siklus air tanah, mari kita ingat kembali bahwa siklus air pada umumnya mengalami 3 tahap, yaitu tahap evaporasi, tahap kondensasi, dan tahap presipitasi. Adik-adik, ternyata siklus air tanah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Yang pertama adalah faktor alam, di antaranya tanah dan iklim. Faktor alam tanah contohnya, tanah di daerah Lembang lebih cepat menyerap air dibandingkan tanah yang ada di gurun pasir, sehingga air tanah di daerah Lembang lebih banyak dibandingkan di gurun pasir. Faktor alam iklim contohnya, iklim tropis di Indonesia, sehingga curah hujan di Indonesia cukup, berbeda dengan negara di Timur Tengah yang jarang sekali hujan, sehingga pasokan air di negara Indonesia tentu lebih banyak dibandingkan negara di Timur Tengah. Faktor alam yang kedua yaitu faktor manusia. Contohnya penebangan liar. Mengapa ya bisa demikian? Karena siklus air tanah membutuhkan tumbuhan untuk menyerap air dan menyimpan cadangan air di dalam tanah. Apabila pohon ditebang dan air tidak bisa menyerap, maka yang akan terjadi adalah erosi dan longsor. Faktor yang lainnya yaitu pembangunan industri, pembangunan perumahan, dan pembangunan lainnya yang menggunakan beton. Mengapa ya hal itu bisa mempengaruhi siklus air tanah? Karena pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Kota-kota yang sering terkena banjir. Di kota-kota tersebut, tentunya banyak sekali pembangunan industri, pembangunan perumahan, dan pembangunan lainnya yang menggunakan beton dan aspal. Nah, seperti itulah adik-adik proses siklus air tanah. Air tanah akan mengalami penyusutan ketika kita gunakan setiap hari secara berlebihan, apalagi ketika musim kemarau. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan air ya. Tutuplah keran air apabila tidak digunakan. Nah anak-anak,
Anak-anak perhatikan terlebih dahulu gambaran proses siklus air tanah di samping. Nah, yang pertama prosesnya ialah air dari permukaan naik ke udara dalam bentuk uap air karena terpapar cahaya matahari. Selanjutnya, uap air yang terkumpul di udara berubah menjadi awan, lalu awan mencair dan turun air hujan ke permukaan bumi. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, sehingga menjadi air tanah. Sebagian lagi akan kembali ke sungai, danau, dan lautan. Nah, yang selanjutnya ialah keberadaan daerah resapan air dan hutan sangat penting bagi cadangan air dalam tanah. Nah, anak-anak, kesimpulan materi pada pembelajaran kita hari ini ialah air hujan yang turun ke tanah sebagian akan menyerap di pori-pori tanah dan batuan yang ada di permukaan bumi. Nah, air yang masuk ke dalam tanah disebut juga sebagai cadangan air. Di dalam tanah dapat tersimpan banyak cadangan air jika didukung dengan banyaknya daerah resapan air di permukaan. Misalnya seperti hutan hujan tropis, hutan lindung, taman kota, dan lain-lain. Seperti vegetasi tanaman di hutan yang dapat membuat struktur tanah menjadi kokoh dan stabil saat turun hujan lebat air. Nah, air tidak langsung kembali ke sungai, danau, hingga bermuara ke laut, tapi air dapat terserap dan tersimpan dalam tanah karena banyak vegetasi tanaman, sehingga terbentuklah cadangan air dalam tanah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita bernyanyi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.